Halo bro, berjumpa dengan saya. Kita akan setting dulu kecerangan cahayanya. Ini sudah yang paling mentok bro. Langsung kita akan bahas pada ceramah kali ini. Kita coba pause dulu. Saya akan membahas tentang cara nyalakan LED 12 volt dengan menggunakan tegangan 119 volt. Gimana? Kalau 24 volt itu untuk beban lain aja ya. Mantap bukan? Kalau untuk tegangan 15 volt, 16 volt, 18 volt itu juga sudah pernah kita coba di video yang lalu ya. Sebetulnya itu juga sudah pernah dibahas juga cara kalibrasi tegangan output menggunakan adaptor variabel. Tentu dari adaptor laptop universal yang dapat di Stasel. Permintaannya itu rangkaian paralel seri LED strip 12 volt versus bola center 4,5 volt. Ya, sebenarnya saya sudah bosen beli baru ya karena putus melulu bro. Untuk pembukaan ceramah kayak gini, usahakan bebannya sama-sama pakai lampu emitor dioda seperti LED T10 12 volt versus LED sentolop USB yang 8 mata yang 5 volt. Itu saya tutup aja biar nggak silau, biar nggak buram juga. Seperti yang biasa saya pakai ya. Itu juga sebenarnya bisa bila menggunakan adaptor variabel. Patokannya itu di bagian arus. Jadi tegangnya akan mengikuti. Kalau nyalakan LED 12 volt pakai tegangan adaptor 19 volt gitu kan beda kebutuhannya. Jadi Anda bisa pasang rangkaian seri dengan impedansi beban yang berbeda. Kemarin-kemarin itu Mas Radal 05 sudah membahas materi ini juga. Cuma ngebahas HPL doang sih. Kalau ini yang aku bahas beda tapi dikit ya. Beban 12 volt itu mudahnya kita biasanya itu pakai PSU komputer. Jadi PSU komputer itu yang 12 volt biasa kita pergunakan pada peralatan audio mobil ya. Terus pompa air yang khusus DC, dinamo starter sepeda motor dan kipas radiator mobil. Anda perhatikan di sini ya. Di sini kenapa saya pasang beban yang sama-sama LED ketimbang yang beda dengan video yang lalu. Jadi gini, beban LED itu masih dianggap aman bila terdapat tegangan cadangan. Jadi ini harusnya 12 tambah 5 itu 17 pakai volt. Tapi adanya 19 volt itu tidak masalah. Jadi dia cuma selisihnya 2 volt. Gitu ya. Kalau disetting di bawah sedikit dari VTOT-nya itu tidak apa-apa. Kalau mendekati VTOT juga nggak apa-apa. Tapi ngetelnya tegangan tadi diusahakan jangan besar-besar. Kalau Anda mau rangkai paralel lagi di rangkaian seri itu bisa dijadikan contoh referensi. Misalkan di bagian HPL, ya kan? Yang bagian sini kan sudah diparalel lagi. Nah, yang di seri paralel itu bagian sininya aja. Tapi kita hanya simulasi aja. Mantap bukan? Dan mudah-mudahan dapat dimengerti. Kalau di rangkaian serinya bagian HPL tadi kan nggak apa-apa. Kalau bola lampu senter itu ngapain di paralel lagi setelah di seri, ya kan? Jadi tadi kan itu 2S plus 2P. Kalau satu ini beda lagi nih. Ada 3S plus 2P. Ya. Misalkan pada lampu lalu lintas yang di jalan-jalan besar ya, ini anggap simulasi aja yang aku bilang ya. Terus ada lampu
kelistrikan sein plus senja mobil motor itu buat apa di paralel, supaya pada saat rangkaian satunya ada masalah, maka rangkaian satunya lagi masih bisa dipakai. Artinya apa? Jalur perkabelannya itu bisa lewat 5 sini. Ngerti ya? Ini yang dibahas bukan satu lagi ya. Mudah-mudahan sudah ngerti ya. Hasil percobaan yang dari awal tadi yang aku ceramai itu udah aku buktikan bahwa pengaturan tegangan melalui potensiometer bila adaptor dipakai buat lampu variasi saja itu lebih baik 10% lebihnya atau kurangnya meski sedikit ya bila dirangkai campuran kayak gini. Kesimpulannya dari saya pribadi, bila tegangan beban kurang sedikit pada saat rangkaian seri itu dipakai, itu intensitas bebannya juga berkurang. Tapi ini masih normal gitu. Ya. Sebagai penutup, apabila spesifikasi arus beban melebihi ketentuan di LED-nya, maka dia akan putus bagian seri aja. Kalau rangkaian paralel tadi tetap bisa dipakai. Hitungan arus yang dipakai secara awang-awang ini sebenarnya kita pakai arus 500 mA gitu. Itu cuma bukti aja ya bahwa hukum impedansi beban itu berlaku permanen. Jadi kalau pakai tegangan satunya dipisah-pisah itu juga tidak apa-apa meski mahal, supaya beban-beban selain LED strip tadi yang 12 volt itu tahan lama gitu ya, seperti tadi yang saya sebutkan di video yang tadi ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Thanks for watching. Dah.